Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas usul dakwah pada jamaah tabligh. Jadi pada jamaah tabligh ini sebelum kita keluar turun fisabilillah, kita harus mengikuti usul dakwah. Usul dakwah itu tata tertib yang harus dilakukan dan dipatuhi oleh orang-orang yang menjalankan usaha dakwah. Jadi usul dakwah bukanlah hasil karangan para masyayikh, tapi kutipan dari intisari dakwahnya para nabi. Usul dakwah ibarat resep obat dari dokter yang diberikan pada pasiennya. Maka diminumnya pun harus sesuai dengan nasihat dan anjuran serta dosis yang telah ditentukan oleh dokter. Dengan mematuhi nasihat dokter, maka penyakit si pasien akan cepat sembuh. Jadi usul dakwah itu harus dipatuhi oleh para usaha dakwah, pelaku usaha dakwah. Maka apabila kita mematuhi usul dakwah, penyakit rohani kita akan segera sembuh. Sebagaimana nasihat dokter kepada pasien, ada yang harus diperbanyak, dikurangi, dijaga, dihindari, dan sebagainya. Begitu pula halnya dengan usul dakwah. Kita uraikan usul dakwah. Jadi usul dakwah di Indonesia itu ada 28. Kalau di luar negeri itu ada 12, ada yang 10, 12. Khusus di Indonesia ini ada 28. Usul dakwah sebagai berikut. 4 hal yang harus diperbanyak, yaitu perbanyak dakwah ilallah. Jadi perbanyak dakwah ilallah itu menyampaikan kalam-kalam Allah. Perbanyak taklim wa taklum. Taklim wa taklum yaitu belajar mengajar melalui kitabi yang sudah diberikan kepada para usaha dakwah. Yaitu taklim wa talimnya ada fadilah amal, mutaqab hadis, fadilah sedekah, dan kisah sahabat, ayatul sahabat. Yang ketiga yaitu perbanyak zikir ibadah. Jadi kalau kita di masjid itu perbanyak zikir dan ibadah. Karena zikir dan ibadah itu pernah para sahabat itu pergi ke pasar dan dia berbicara kepada orang-orang pasar bahwa di masjid Rasulullah sedang membagi-bagikan warisan. Kalau orang-orang pasar itu langsung bergegas pergi ke masjid dan Abu Hurairah nunggu di pasar. Setelah orang-orang kembali, maka orang-orang itu berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mana katanya Rasulullah bagi-bagi warisan? Tapi Abu Hurairah bertanya, apa yang kamu lihat di masjid itu? Kami melihat orang sedang berzikir, sedang ibadah sholat, sedang baca Al-Quran. Ya itulah warisan yang diberikan Rasulullah, yaitu zikir ibadah, sholat, baca Al-Quran, dan zikir. Yang keempat, perbanyak hikmat. Maksudnya perbanyak hikmat itu yaitu kita melayani umat. Nah, di masjid kita itu melayani umat. Bagaimana umat itu berbondong-bondong memakmurkan masjid, kita layani supaya kerasan di masjid, memperbanyak ibadah. Jadi di masjid itu bagaimana umat itu nyaman, merasa nikmat di masjid dengan dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir ibadah, dan hikmat. Terus selanjutnya 4 yang harus dikurangi. Jadi usul dakwah itu ada yang dikurangi. Yang pertama, kurangi masa makan dan minum. Jadi orang-orang yang buruk fisabilillah itu usul dakwahnya yang harus dikurangi. Kurangi masa makan dan minum, kurangi masa tidur dan istirahat, kurangi keluar dari masjid, kurangi bicara dunia. Jadi kalau keluar itu gimana kita kalau di luar biasa makan dan minum. Nah, di sini ada waktunya yang ditentukan, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali. Tapi waktunya istimaiyah, biasanya habis zuhur sama habis isya.
Nah, tidur juga itu, kurangi masa tidur. Tidur jam 9 tidur, jam 1 bangun untuk tahajud, ada jam 2, jam 3 sampai menunggu waktu sholat subuh. Digunakan untuk apa? Tahajud, sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, baca Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya. Kurangi keluar dari masjid. Jadi waktu keluar di jalan Allah untuk fisabilillah, kurangi keluar dari masjid kalau nggak perlu. Keluar itu hanya untuk khususi daulah, keliling ajak orang ke masjid. Dan keempat, kurangi bicara dunia. Waktu kita keluar di jalan Allah, jadi kurangi bicara dunia. Kita bicara kebesaran Allah, bicara negeri akhirat, bicara amal soleh kita yang akan menemani. Dan selanjutnya 4 hal yang harus ditinggalkan, yaitu orang-orang yang surut, yang keluar di jalan Allah, tinggalkan boros dan mubazir. Jadi jangan boros dan mubazir, yang gak sia-sia. Tinggalkan memakai barang orang lain tanpa izin. Meskipun kita mau memakai sandal orang, mau ke tempat wudhu, kita tetap harus izin. Kalau bisa kita harus pakai barang-barang kita sendiri. Tinggalkan meminta kepada makhluk, hanya meminta kepada Allah. Jadi kita keluar di jalan Allah jangan meminta kepada makhluk. Jadi kita harus meminta kepada Allah. Apapun itu, meskipun kita balik ke masjid, tidak ada apa mau makan, tidak ada lauk, ya minta kepada Allah dulu, berdoa. Nanti Allah akan kirimkan hambanya kepada kita untuk membantu. Tapi kita harus kepada Allah dulu memintanya. Yang terakhir, tinggalkan mengharap kepada makhluk, hanya mengharap kepada Allah. Jadi usul dakwah yang harus ditinggalkan itu berharap kepada makhluk dan meminta kepada makhluk. Yang selanjutnya 4 hal yang tidak disentuh, yaitu tidak menyentuh masalah politik. Jadi kita waktu keluar di jalan Allah jangan berbicara masalah politik. Terus tidak menyentuh masalah khilafiyah, yaitu perbedaan mau mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, nggak perlu. Kalau di masjid itu apa? Kita mengikuti adab dan adat masjid sekitar kampung itu. Kalau yang Muhammadiyah waktu di sana masjidnya NU kunut, ya kita ikut kunut aja. Orang yang NU masuk ke masjid Muhammadiyah nggak pakai kunut, ya kita ikutin aja. Nggak ada yang harus kita perdebatkan, karena itu semua benar dan baik. Yang selanjutnya tidak menyentuh pangkat dan dharma. Nah ini. Jadi kalau keluar di jalan Allah jangan sentuh. Oh itu jenderal, itu bupati, itu enggak, semua hamba Allah. Yang selanjutnya tidak menyentuh aib keburukan masyarakat. Contohnya seandainya di dalam masyarakat itu ada sabung ayam, judi, gini ya, nggak perlu dibicarakan. Kita berdoa aja di sepertiga malam, kita diturunkan hidayah kepada kampung itu, sehingga keburukan-keburukan pada masyarakat itu Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Itu. Jadi usul-usul dakwah itu 4 yang harus diperbanyak, 4 yang harus dikurangi, 4 yang harus ditinggalkan, dan 4 yang tidak boleh disentuh. Jadi dakwah ilallah terbagi menjadi 4 macam. Kalau dakwah infirodi, perorangan, misalnya dakwah kepada tamu yang datang ke rumah kita, itu dakwah infirodi. Dakwah istimai, dakwah berjamaah, misalnya kita jaulah umumi, waktu kita lagi huruf fisabilillah, keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Dakwah khususi, yaitu misalnya kepada orang-orang khusus, ulama, umaroh. Dakwah umumi, yaitu dakwah kepada masyarakat umum. Taklim wa ta'lum terbagi menjadi 3. Taklim ala tajwid, membetulkan baca Al-Quran. Taklim kitabi, membaca kitab fadilah amal. Dan muzakarah 6 sifat. Dan muzakarah 6 sifat itu perlu, karena ini adalah apa ya, untuk bahan untuk bayan kita. Bayan kita itu
Jadi harus bersyukur pada muzakarah enam sifat. Di dalam enam sifat itu ada